Halo, ketemu lagi. Ini ada yang menarik, Vespa klasik ya. Cuman ini sedikit saya ulas. Ada kisahnya ya. Kenapa kok Vespa ini tidak dicat ulang gitu? Karena ada sesuatu yang lucu kemarin waktu mau dibawa ke sini. Si anaknya ini gregetan, pengennya itu ini dikerok, dihilangkan semua keroposnya, direstorasi ulang lah sebelumnya, seperti pekerjaan-pekerjaan skinner atau works yang sebelumnya kan kita juga bisa merestorasi Vespa klasik ya. Tapi ternyata motornya ini dicari sama ayahnya. Ayahnya ini sangat lekat dengan Vespa ini, sehingga kalau direstorasi yang butuh waktu sebulan lebih, bahkan bisa sampai 3 bulan atau 6 bulan, itu dia tidak mau. Nah, kemudian putranya, anaknya ini kembali menelpon kami, gimana caranya merekondisi saja Vespa klasik ini yang catnya masih original, dipertahankan saja tanpa pengecatan ulang. Ya, jadi kita memberikan solusi. Vespa ini kondisinya cukup baik. Tadinya ada hiasan-hiasan chrome ya. Di sini ini ada hiasan-hiasan chrome yang banyak gitu, termasuk di depan dan spakbor, di samping-samping ini banyak sekali hiasan-hiasan chrome ya, aksesoris dari Vespa gitu. Semoga nanti bisa di-insert fotonya kondisi sebelum kita bongkar kemarin. Tetapi kondisinya itu sudah pada berkarat. Nah, itu kalau di-restore harus di-chrome ulang dan lain-lain. Tapi itu adalah selera ayahnya ya. Tetapi putranya menginginkan Vespa klasik yang stylenya itu simple dan praktis, seperti zaman sekarang kan lagi booming ya restorasi Vespa klasik gitu. Nah, akhirnya kami memberikan solusi bahwa ini Vespanya ini tidak usah dicat ulang, tapi kita detailing semuanya, kita bersihkan, kita poles, kemudian kita finishing dengan nano seramik supaya glossinya ini naik seperti baru, walaupun sebenarnya masih ada karat yang tampak, ada bakat-bakat mulai keropos ya karena sudah tua, tetapi kebanyakan ini masih original. Jadi konsep original ini yang kita pertahankan secara look supaya baik, supaya bersih, supaya cakep. Kita detailing luar dalam, kemudian kita lapisi nano seramik. Nah, ini di sini ada Mas Dayat, ini baru mengoleskan nano seramik yang layer pertama, baru satu. Oh, ini kedua, yang sisi sana kedua, ini masih satu, yang sebelah sini. Oh, ini satu, yang situ udah mulai dua. Oke, jadi nih yang sebelah sini seluruhnya ini masih satu layer nano seramik. Bisa dilihat glossnya sudah luar biasa ya. Tetapi karena pertimbangan tertentu, kita memang selalu melapisi nano seramik itu 2 layer ya, supaya tingkat glossnya ini lebih baik, kemudian proteksinya mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan. Kenapa kok nggak 3, 4, 5 gitu? Mungkin ada yang jualan, oh semakin tebel, semakin layarnya banyak, semakin bagus. Nah, pengalaman kami, nano seramik itu optimal atau maksimal clarity-nya itu di 2 layer saja. Karena di layer ketiga dan selanjutnya, kalau kita beruntung memang tidak mengurangi clarity. Tapi kalau aplikatornya atau detailernya ini lengah sedikit saja, nanti clarity-nya akan menurun sedikit, walaupun proteksi atau ketebalannya lebih baik. Jadi kita simpulkan bahwa
Nano seramik itu optimalnya supaya bebas resiko, kinclongnya bagus, tetapi proteksinya juga dapat, itu hanya 2 layer. Hal ini pernah saya sampaikan di video sebelumnya mengenai nano seramik itu bohong apa tidak. Nanti linknya saya kasih di description di bawah ini. Ya. Kemudian kenapa kok stangnya ini dicopot? Stangnya dicopot ini karena kondisinya terlalu parah. Jadi sudah ngangkat semua catnya dan handle-nya itu ada pojokan-pojokannya itu sudah sangat berkerak, berjamur, tidak bisa dipoles ya. Jadi kita menegosiasi ulang gimana supaya yang kita cat hanya stangnya saja. Nanti biar dimasukkan kondisi stangnya yang lagi dikerok, terus di primer, terus di jempol ulang tipis gitu ya. Kita restorasi ulang tuh hanya stangnya ini dan alhamdulillah di ACC. Oke. Mungkin nanti bisa di shoot Mas di video ini ya, didekatkan. Ini ada kondisinya catnya masih asli ya, masih ngelotok-ngelotok kayak gini. Itu, dan semoga di video selanjutnya kita bisa mereview Vespa ini setelah semuanya selesai. Ini tadi stangnya Vespa ya, warnanya biru, terus sudah dikerok, ini dilapisi primer namanya supaya meresap, kemudian dikasih semacam gembol tipis gitu, nanti biar rata, biar enggak lubang-lubang. Setelah itu digosok lagi, baru kita tembakkan warna yang sama persis dengan Vespanya tadi ya. Ini kemarin parah sekali, sininya ngangkat-ngangkat catnya, ngotok-ngotok, sudah nggak karuan. Sedangkan posisi stang itu kan di depan kita ya, jadi kalau tidak sedap dipandang kan kita berkendara Vespa, apalagi Vespanya klasik, cakep, ternyata kita selalu melihat sesuatu yang tidak sedap lah. Jadi memang ini di ACC sama ownernya kita restorasi stangnya saja ya. Saya lanjutkan. Jadi Vespa ini dibiarkan cat aslinya tanpa dicat ulang kecuali stangnya tadi. Nah, bisa dilihat nih, Mas, coba mendekat aja. Ini tempat menuangkan bensinnya ini kuning-kuning ya. Ini sebenarnya bisa dibersihkan, tetapi kalau membersihkan yang kuningnya ini resikonya catnya ini bakalan ikut tergerus atau terkelupas saking tuanya. Sehingga kita detailing dengan ringan saja menggunakan Menzerna yang paling lembut. Bisa dilihat beberapa link video penggunaan Menzerna, ada banyak di video-video Mas Nunggaras. Kemudian ini contoh cat yang mengelupas karena pemakaian ya, cat aslinya, jadi belum digarap apapun gitu. Ini juga ada yang mulai keropos, dibiarkan saja karena memang maunya begini. Ini knalpotnya juga udah mulai berkarat walaupun sudah kita bersihkan. Semoga nanti mau ditambahkan anti karat lah dari ownernya ini. Tapi memang ini kita menyetujui untuk menggarap Vespa ini dengan konsep original look. Ya begini ini, ya ada kroposnya dikit, ya catnya ada gelap terang, ada tebal tipis, ada yang sudah ngelupas sedikit, baut-bautnya udah ada luka-luka gitu, ada noda-noda yang kalau dihilangkan resikonya catnya juga rusak ya. Jadi Vespa ini ya begini gitu. Hanya saja sekarang tampak jauh lebih fresh karena kondisi maksimal dengan cat original ini sudah kita bersihkan dan dilapis dengan nano seramik. Saya rasa cukup itu ya yang bisa kita ulas di Vespa klasik itu.
Sampai jumpa di video review mengenai Vespa ini setelah jadi. Tetap pantengin terus di channel ini supaya bisa mengikuti perkembangan dari Vespa klasik ini. Terima kasih atensinya. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke teman-temannya. Semoga karya-karya kita bisa menjadikan inspirasi bagi orang banyak. Terima kasih. Cus.